menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Jamaah Islamiyah kembali ke pangkuan NKRI dan juga kembali kepada ajaran yang betul, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah mereka membubarkan diri. Dan berikut videonya. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tataruf dan merujuk kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar. 4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. 5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. 6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui Densus 88 anti teror Mabes Polri. Jamaah Islamiyah atau JI dikenal dengan pemikiran atau ideologi, yaitu ideologi ekstremisme dan sering melakukan kekerasan, pemboman dan yang lain-lain. Bahkan negara Indonesia ini dianggap sebagai negara kafir, negara togut, sehingga mereka harus membasmi seluruh musuh-musuh yang mereka anggap musuh, ya. Dan mereka pemikirannya atau ideologinya sangat keras, ya. Bahkan banyak teroris-teroris ya bermunculan, yaitu dari gerakan Jamaah Islamiyah ini. Dan mudah-mudahan dengan bubarnya ajaran ini mereka mendapatkan hidayah dan mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menjadi warga Indonesia yang baik dan patuh kepada peraturan yang ada. Barakallahu fikum. Kelompok Jamaah Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan JI menyatakan secara resmi telah membubarkan organisasi mereka. Pembubaran ini dilakukan sejumlah tokoh agama JI di Hotel Loring Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 30 Juni 2024. JI dianggap sebagai kelompok teroris di balik sejumlah aksi teror tanah air sejak 1990-an. Sejumlah tokoh JI pun diburu dan ditahan akibat delik terorisme. Salah satu mantan tokoh JI yang cukup dikenal masyarakat adalah Ustadz Abu Bakar Bashir yang kini sudah mengundurkan diri dari organisasi itu. Tampak pembubaran itu dihadiri oleh sejumlah sesepuh JI dan 119 anggota dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bekasi, Banten, Medan, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di dalam pertemuan tersebut, para peserta yang terlibat dalam gerakan JI turut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Momen itu tentunya menjadi hal yang penting saat pembubaran organisasi JI. Hal ini lantaran organisasi tersebut menganut doktrin yang enggan mengakui pemerintah dan negara Indonesia karena tak berlandaskan syariat Islam. Selain itu, mereka juga menganggap pemerintah sebagai musuh karena menganut sistem demokrasi yang juga dianggap bertentangan dengan sistem Islam. Lebih lanjut, beberapa poin penting disampaikan peserta pada saat pembubaran organisasi JI. Poin tersebut antara lain sebagai berikut. Mereka juga membahas soal 4 pemikiran dasar yang sangat penting dalam pandangan: keyakinan, istiqomah, hakikat kehidupan, dan jihad fisabilillah. Menurut para tokoh ex-JI yang hadir pada saat itu, mereka sepakat bentuk ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kekerasan adalah faktor yang menjadi pemicu fitnah di tengah masyarakat. Mereka pun mengakui perbuatan melampaui batas seperti aksi kekerasan terhadap siapapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Di sisi lain, para mantan tokoh JI berharap pemerintah mau membantu mereka menghapus stigma negatif
terhadap anggota yang pernah ditangkap. Para tokoh ex-YI itu juga sepakat situasi Indonesia tidak bisa disamakan dengan wilayah konflik seperti Palestina ataupun Afghanistan, sehingga dianggap kurang tepat jika dianggap sebagai medan perang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.